Tes satu dua. Tes satu dua. Tes satu dua, tes satu. Baik, kepada semua pelayan Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa dalam persiapan ibadah kita pada pagi hari ini.
cek. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Oke, saya ucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memulai, saya mau membacakan ayat pengantar ibadah kita yang terdapat di dalam Kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai yang ke-24. Firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita akan masuk ke dalam penyembahan, kita akan pujian sungguh indah.
Haleluya, dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Segala pujian hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami ada karena kami adanya sampai hari ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan, Kau telah membangunkan kami dari tidur, dari peristirahatan kami sepanjang malam. Oleh karena pertolongan dan penjagaan-Mu Tuhan, kami ada dan kami saat ini bersyukur untuk hari Tuhan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kami mau terus dekat dengan Tuhan. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sebab itu penuhi kami dengan kuasa-Mu. Jamah dan urapi kami dengan urapan yang bersihan dari tempat nama tinggi. Dan kami percaya saat ini setiap kami yang datang, besar kecil tua muda laki-laki perempuan, kami akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami Tuhan yang belum sempat mengambil bagian, kami berdoa saat ini bagi mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Bapa, Engkau Tuhan datang kepada mereka dan jawab mereka, sembuhkan mereka dengan diri-diri-Mu yang ajaib. Mereka yang saat ini berbeban berat dan mengalami pergumulan yang berat, Bapa di surga, Engkau jamah dan tolong mereka dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan mereka Tuhan. Dan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan iman dan saat ini sedang mulai mau mundur daripada Tuhan, jamah Tuhan, jamah hati mereka dan ingatkan mereka kembali akan kasih mereka yang sempurna kepada Tuhan, sehingga mereka akan kembali kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup mereka. Bapa di surga, saat ini kami mempersiapkan jalani ibadat kami dari awal pertemuan sampai akhirnya. Kami rindu kepada Roh Kudus berkuasa. Kami rindu kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kami, mengurapi kami semua tanpa terkecuali, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini nanti kami tidak sama seperti ketika kami datang, karena kami akan membawa damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadat ini dan kami tidak mengizinkan intervensi dari kuasa lain. Kalau ada Tuhan saat ini intervensi dari kuasa lain, kuasa kekuasaan, kuasa setan, bahkan kuasa-kuasa manusia yang berusaha mengganggu jalan ibadah kami tolak, kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan dan kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Terus selanjutnya kita mau memuji Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa.
sumber kuatku. Selanjutnya, ruang kesaksian dan kesaksian akan disampaikan oleh Komisi Sekolah Minggu. Pada anak-anak sekolah minggu dipersilahkan untuk maju.
Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Komisi Anak-anak Sekolah Minggu. Waktu selanjutnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, Kaulah segalanya.
Biarlah pujian ini Tuhan menjadi satu komitmen kami di dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami akan Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, bahkan kekudusan-Mu menjadi yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus menolong kami semua. Saat ini kami berada di dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini kami mau belajar duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari saat ini. Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu, Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, dan Roh Kudus, Engkau menyatakan firman-firman kebenaran Allah kepada hamba-Mu, sehingga apa yang perlu untuk dikatakan, Roh Kudus yang membuka mulut hamba-Mu untuk mengatakannya, dan apa yang tidak perlu dikatakan, Roh Kudus yang menahannya, sehingga saat ini hanya kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Kami berdoa dan kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar, serta berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa, roh penghalang untuk kami mendengarkan firman Tuhan, roh kekerasan hati, bahkan juga hati yang tidak mau terbuka terhadap firman-Mu, kami sepakat, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menguasai hati kami semua, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, ya terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, dan saya senang kembali bisa bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Jujur saya kalau ibadah di tempat lain, kalau hari Minggu tidak bersama dengan jemaat Tuhan, itu ada rasa yang berbeda, karena saya merasa bahwa di tempat ini sudah menjadi suatu bagian di dalam kehidupan saya, atau juga sudah menjadi nyawa saya ya di tempat ini, melayani umat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga ketika saya ada di tempat lain sepertinya ada yang kurang Bapak Ibu ya. Tapi kembali saya melayani di tengah-tengah kita pagi hari ini sungguh hal yang luar biasa. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar dan belajar firman Tuhan, sehingga firman itu seperti biji yang jatuh di tanah dan menghasilkan pertumbuhan serta menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membuka di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya baik. Saya percaya bahwa ayat ini sudah seringkali kita dengar dan seringkali kita baca, tetapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu baru ketika kita meresponinya dengan sungguh-sungguh dan dengan iman kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Ya, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacakannya dalam hitungan yang ketiga secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Diberkatilah kita yang membacakan kebenaran firman Tuhan dan yang merenungkannya di dalam kehidupan kita, dan terlebih yang melakukannya di dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema buat renungan firman Tuhan kita, yaitu menjaga hati di tengah tantangan agar tidak khawatir. Menjaga hati di tengah tantangan agar tidak khawatir. Ya. Menjaga hati di tengah tantangan
agar tidak khawatir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua punya hati, amin. Di mana hati kita? Di sini. Jangan di sini. Kalau ada hati di sini, ya bahaya, berbeda ya. Kita semua ada tantangan? Yes. Ada. Di mana tantangannya? Di mana-mana ya. Ya. Ada tantangannya sakit perut ya, ada tantangannya flu, ada tantangannya batuk dan lain sebagainya. Kita semua pernah rasa khawatir? Pernah. Sering. Saya tidak pernah Pak Gembala. Ya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita punya hati, kita punya tantangan, dan juga kita pasti punya ada rasa khawatir. Kenapa? Karena kita masih manusia yang tinggal di bumi ini. Kalau sudah tidak punya rasa khawatir ya kita perlu belajar dari bagaimana kiatnya, bagaimana caranya. Tetapi Bapak Ibu sudah indikasi oleh Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan selalu memberikan solusi atas setiap tantangan dan juga menjawab setiap kekhawatiran kita ya di dalam kehidupan ini. Mengapa kita harus menjaga hati kita di tengah segala tantangan agar tidak khawatir? Karena kekhawatiran itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita dan itu mempengaruhi fisik kita. Ya. Kekhawatiran itu sangat mempengaruhi fisik kita. Contohnya kalau kita melihat dalam Amsal pasal 12, ya Bapak Ibu bisa dibuka Amsal 12 ayat 25. Di situ dikatakan seperti apa? Oleh karena kekhawatiran orang akan menjadi apa? Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Jadi kekhawatiran itu membungkukkan orang, ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, makanya kita harus menjaga hati kita agar kekhawatiran itu tidak menguasai kita. Lihat kiri kananmu, masih lurus atau sudah bungkuk ini? Kalau sudah bungkuk-bungkuk berarti sudah banyak khawatir ya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Kekhawatiran itu ternyata mempengaruhi fisik kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering lihat orang jalannya bungkuk-bungkuk, ya, apalagi usianya kayaknya belum mencapai titik di mana dia harus bungkuk, ya, berarti sudah banyak beban di dalam hatinya. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang menggembirakan, apa ini? Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar dari ayat ini, ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kalau kita lihat orang sudah mulai bungkuk-bungkuk jalannya, jangan bilang, ya, jangan banyak khawatir. Ya, bisa juga bilang seperti itu ya, tetapi dengan kasih. Ya, tapi jangan kita menghakimi. Iroku memang karena perbelau, iro nyempaning ya beamu yang ibadah. Punoka ibadah beamu yang ibadah. Siu berdoa bea berdoa, siu baca Alkitab bea baca Alkitab. Iro rasa iro ubat ya. Beri bote. Ya, jangan seperti itu. Ya, lihat orang dalam beban berat, dalam pergumulan yang berat, dalam kesusahan yang berat, ya, sampai itu membuat dia seperti tidak berdaya. Mari kita hiburkan. Ya, kenapa? Karena dalam ayat itu mengatakan bahwa perkataan yang menggembirakan atau perkataan yang baik menggembirakan orang tersebut. Ya, jangan kita sudah tahu dia banyak beban, kita tambah lagi beban. Bebannya apa yang kita tambah? Hakimi, penghakiman. Ya. Jemaat di sini jangan sampai seperti itu ya, amin. Ya. Jadi lihat orang yang sudah banyak beban, ya, kasih semangat. Jangan kita menghakimi, karena itu bukan hak kita. Ya. Jadi kenapa kita harus menjaga hati kita di tengah tantangan? Karena inilah hal yang bisa berakibat kepada kehidupan kita. Ya. Orang bisa mengalami kelemahan secara fisiknya, ya, secara tubuh jasmaninya dia bisa mengalami kelemahan. Yang kedua, di dalam Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-26 juga mengatakan bahwa kehidupan orang percaya itu seperti sumber mata air, ya. Coba dibacakan lagi. Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang
seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di antara orang fasik. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bukankah hidup kita ini terpanggil untuk menjadi berkat? Amin. Bukankah hidup saya dan saudara ini terpanggil untuk menjadi terang dan garam? Amin. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita kalau hidup kita selalu diranda rasa khawatir? Ya. Khawatir itu bukan hanya orang yang susah ya, bukan hanya orang yang tidak punya apa-apa mengalami rasa khawatir. Ya. Semua orang mengalami rasa khawatir di dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi kita harus tahu ya, bahwa hidup kita ini punya fungsi di tengah dunia ini. Amin. Kita punya fungsi, kita punya peran penting di tengah-tengah dunia ini. Mengapa Tuhan memanggil saya dan saudara dan menaruh saya dan saudara di tengah dunia ini? Tuhan mau hidup kita itu jadi berkat bagi orang lain. Ya. Sementara kita berjuang untuk suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan, ya, kita juga harus berjuang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau hidup kita itu dipenuhi dengan rasa kekhawatiran? Ya. Ingat, hidup kita itu seperti mata air yang harusnya menghasilkan air yang jernih, air yang murni. Amin. Air yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Saya percaya tidak ada orang yang mau menikmati air yang kotor. Ya, tidak ada orang yang mau. Tetapi hidup saya dan saudara harus senantiasa menghasilkan air yang jernih, air yang baik dan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di antara atau di tengah orang fasik. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat itu? Jaga hati kita di tengah segala tantangan agar tidak khawatir. Ya, kekhawatiran kita itu berbeda-beda, tetapi saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimampukan untuk hidup dengan penuh sukacita. Ya. Kita kembali kepada ayat yang kita baca pada pagi hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan 7. Ini juga merupakan nasihat Paulus kepada beberapa orang yang ada di Filipi pada waktu itu, terutama dalam hal ini yaitu Euodia dan Syntyche, karena waktu itu mereka sedang mengalami perkelahian atau mereka mengalami pertengkaran. Ya. Akibat dari pertengkaran atau perselisihan itu orang menjadi tidak sehati. Ya. Ada enggak kalau orang berselisih itu sehati? Nggak usahlah jemaat Tuhan, karena memang jemaat Tuhan ini kita beragam ya. Suami istri aja kalau sudah bertengkar bisa sehati enggak mereka? Enggak. Ya. Orang kalau sudah berselisih nggak bisa sehati. Ya. Orang kalau sudah berselisih bisa sepikir enggak? Nggak bisa. Ya. Inilah yang dinasihati oleh Paulus kepada mereka. Ya. Supaya mereka itu sehati, supaya mereka itu sehati sepikir dalam Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada pertengkaran, ada perselisihan, ada kedendaman, ada kebencian, maka tidak akan ada yang namanya kesehatian. Ya. Suami istri bisa tidur sama-sama di satu ranjang, tetapi bisa saling membelakangi satu dengan yang lain. Ya. Saya dengan istri memang gembala, tapi sering mengalami hal yang demikian. Ya, ini jujur aja ya, kita jujur saja. Ya, karena kita ini bukan malaikat ya. Ya, gembala juga manusia. Ya, apalagi ibu gembala ya. Apalagi saya juga manusia. Kita itu bisa tidur berbarengan di satu tempat, tapi kita itu tidak saling berhadapan atau kita tidak saling berkomunikasi. Ya. Nah, kalau sudah ada perselisihan seperti ini, ya hati kita menjadi marah, hati kita menjadi geram dan sebagainya. Ya coba kalau tahu seperti ini dulu, nggak mau saya nikah ya. Coba waktu itu ya, waktu pacaran itu, ya semua yang ditampilkan itu baik-baik saja. Ya baru menikah hari ini, ya. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, saya mau tanya, masih ada madunya enggak yang baru menikah?
Pak Gembala, madunya tinggal sedikit. Ya. Bahkan sekarang tinggal racunnya Pak Gembala. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, ya. Ketika hati kita, ya, ketika ada perselisihan, ada pertengkaran, maka kita tidak bisa sehati sepikir. Ya, jangankan membangun tubuh Kristus, membangun jiwa kita saja tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, tetapi hari ini kita mau belajar menjaga hati kita agar di tengah segala tantangan itu bisa dalam beragam, ya, bisa beragam. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi khawatir. Nah, di dalam ayat ini kita melihat Paulus menasihatkan kepada mereka, ya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 ini dia mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi artinya jangan kamu berselisih terus, jangan kamu bertengkar terus, jangan kamu cekcok terus menerus, tetapi hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini seperti yang sudah kita baca tadi. Iya. Sebenarnya perselisihan itu bisa diakibatkan oleh karena kekhawatiran, Bapak Ibu ya. Ya. Suami bilang, tenang, santai, ya, enggak usah terlalu dipikirkan. Tapi istri bilang, enggak, ya, kamu harus kerja, kamu harus cari uang, ya, karena kita ini butuh uang. Ya. Akhirnya ada perselisihan. Artinya bahwa akibat daripada perselisihan itu salah satunya adalah dari rasa khawatir. Nah, hari ini kita mau belajar. Paulus mengatakan bahwa Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi ayat ini menasehatkan kepada saya dan saudara juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti kalau sudah dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, berarti sekecil dan sebesar apapun masalah itu, kita jangan terlalu menjadi khawatir. Amin. Ya. Katakan kiri kananmu, masih khawatir? Masih khawatir. Langsung yang bilang, kamu nanya, iya masih khawatir. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya mau tanya, kalau khawatir saudara berdoa enggak? Berdoa, Pak Gembala ya. Pasti berdoa. Kalau saudara khawatir, saudara bersyukur enggak? Agak berat ini kayaknya cuma satu orang yang ngomong bersyukur. Ya, bersyukur ya. Saya percaya kita semua bersyukur. Karena kita sudah tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang percaya pasti punya standar yang demikian dalam hidupnya. Ya. Jadi kita Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, nyatakan, sampaikan, ya, kasih tahu kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya punya pergumulan seperti ini, seperti itu. Ya, nyatakan kepada Tuhan dalam doa. Ya, jangan nyatakan di Facebook. Sekarang ini sedikit-sedikit orang nyatakan di Facebook, sedikit-sedikit orang tanya di Facebook ya. Enggak salah Bapak Ibu, karena itu memang sudah kemajuan zaman ya. Tapi kalau saudara apa-apa dikit-dikit saudara taruh di Facebook, dikit-dikit saudara posting di media sosial, ya ada kemungkinan saudara enggak berdoa. Ada kemungkinan saudara enggak berdoa. Ya. Nah hari ini Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan iman kita sebagai orang percaya. Ya, lawan dari kekhawatiran adalah di mana kita sedang tidak beriman kepada Tuhan. Pagi hari ini, setiap kita pasti punya alasan untuk menjadi khawatir atau takut. Ya, baik atas diri kita sendiri, atas kesehatan kita, atas keluarga kita, atas masa depan anak-anak kita, bahkan juga atas keuangan dan pekerjaan kita. Pasti ada rasa khawatir. Ya. Apalagi orang mengatakan bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun resesi atau merupakan tahun yang
tahun kegelapan. Tapi saya belum melihat kegelapan di tahun 2023 ini sampai bulan Juli ini, ya. Ada yang nggak makan 3 kali sehari, bahkan ada yang berkali-kali. Yang diet saja masih makan 3 kali, Bapak Ibu. Ya. Saya enggak, yang diet itu masih makan 3 kali. Ya. Yang pertama dia makan dikit, ya. Meskipun makannya bunga teratai, makannya tetap dikit, ya, tetap makan. Nanti siang dia makan lagi, nanti sore dia makan lagi, ya. Memang dia nggak makan nasi, tapi dia makannya yang lain, tetap makan 3 kali. Apalagi kalau masih bisa pesan online, itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berarti saudara belum mengalami kegelapan itu, ya. Mungkin orang mengatakan tahun ini merupakan tahun resesi atau tahun penuh dengan kesulitan, tahun krisis, dan tahun penuh dengan hal-hal yang buruk. Tetapi di dalam Tuhan kita punya keyakinan Allah kita adalah Allah yang menjanjikan ketika engkau mengutamakan Tuhan dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dialah yang akan menjamin masa depan hidup saya dan saudara. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kekhawatiran tidak boleh menguasai kita sehingga kita menjadi orang yang lemah dan menjadi orang yang tidak dapat memuliakan Tuhan. Kita harus selalu menemukan alasan untuk tenang dan tetap menjaga hati di tengah segala tantangan agar tidak menjadi khawatir. Kita harus selalu punya alasan untuk kita tetap menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang tidak khawatir dalam hidup ini. Bagaimana kita dapat tenang di tengah segala tantangan dan tidak menjadi khawatir di tengah segala keadaan yang terjadi? Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan mengerti semua niat dan cita-cita kita. Yang pertama, Tuhan mengerti semua niat dan cita-cita kita. Inilah alasan untuk kita selalu tenang dan tidak khawatir. Karena Tuhan mengerti semua niat dan cita-cita kita. Amin. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Saya minta tolong jemaat Tuhan yang sudah menemukan bisa membacakan ayat ini bagi kita semua. 1 Tawarik pasal 28. 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9. Sudah ada yang ketemu? 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, firman Tuhan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Alasan yang pertama, mengapa saya dan saudara harus tetap tenang di tengah segala tantangan dan tidak boleh menjadi khawatir, karena Tuhan mengerti semua niat dan cita-cita di dalam hati kita. Amin. Tuhan itu mengerti, ya, niat kita. Tuhan itu mengerti harapan kita. Tuhan itu mengerti cita-cita kita. Ya. Jadi Tuhan itu mengerti seluruh kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan, ini merupakan perkataan perkataan Daud kepada Salomo sebagai anaknya. Dikatakan bahwa dan engkau anakku Salomo, yang berkata Daud, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jadi nasihat Daud kepada Salomo yang pertama, supaya Salomo itu terus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Nasihat yang diberikan Daud kepada Salomo, supaya Salomo itu selalu mengenal Allahnya dia. Ya. Beribadah kepada Allahnya dengan rela hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Ya. Berarti kalau ada kata tulus dan ikhlas atau rela hati, itu berarti ada ibadah yang dijalani dengan tidak tulus dan tidak ikhlas. Ya. Tidak tulus dengan tidak ikhlas itu mungkin seperti ini. Ya.
Mungkin ada orang yang beribadah itu karena tekanan, ya. Tekanan dari siapa? Dari orang tua, contohnya anak, ya. Kamu harus pergi ibadah, kalau tidak ibadah ini kena. Bapak Ibu, ya. Daripada kena yang ini lebih baik pergi ibadah, ya. Tapi hatinya enggak ada niat mau ibadah, tapi karena lihat ini, mau kena ini, pergi, ya. Pergi, ya. Ada orang yang pergi ibadah, atau ada orang yang pergi ibadah karena takut, ya. Kalau kamu tidak pergi ibadah, ini yang kena kamu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu selalu bilang sama mereka, ya, kalau tidak berdoa nanti kamu mengalami mimpi buruk, ya. Kalau kalian tidak berdoa nanti kalian mimpinya buruk, dikejar hantu. Tapi lama-lama, ya, Roh Kudus memberikan pencerahan. Jangan kasih takut anakmu, ya. Kalau mau kasih tahu dia untuk berdoa, kasih tahu yang benar, karena itulah, ya, kasih tahu yang benar, yang baik. Ya, kenapa engkau harus berdoa? Karena itulah kewajiban kita. Karena itulah kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa. Jadi kita berdoa bukan karena takut dikejar hantu, ya, takut kenapa, enggak. Ya, jadi kalau kita nasihati atau kita suruh anak kita berdoa, jangan bilang nanti kamu mimpi buruk, ya. Konsep yang ada di pikiran anak itu, kalau saya tidak berdoa nanti saya mimpi buruk. Bagaimana kalau dia mimpi buruk nanti? Dia bilang, oh, saya tadi malam mimpi dikejar hantu. Ya, berarti doa itu tidak benar. Jangan, Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti niat dan cita-cita. Ya. Jadi apapun yang menjadi niat dan cita-citanya, ya, Tuhan tahu. Ya. Daud itu punya cita-cita apa? Dirikan bait Allah. Ya. Itu cita-citanya dia, itu harapannya dia. Tapi Tuhan bilang, jangan dulu Daud, ya, jangan dulu nak, ya, itu belum waktunya. Ya. Daud punya cita-cita, tapi Tuhan itu tahu, ya, cita-citanya itu, ya, bukan kamu yang menyelesaikannya, tetapi anakmu. Makanya dia katakan seperti itu, ya, Tuhan mau menyelidiki hati dan mengerti niat dan cita-cita. Jadi Daud itu punya cita-cita, Daud itu punya harapan, punya mimpi untuk membangun bait Allah, ya. Tapi itu bukan di masanya. Nah, disinilah kita bisa melihat, ya, kalau Tuhan itu benar-benar mengerti seluruh kehidupan kita. Tanpa kita ngomong saja Tuhan udah tahu, ya, cita-cita dalam hati kita. Orang tua mana yang tidak punya cita-cita, ya, atas rumah tangga, atas keluarga, bahkan juga atas anak-anak. Semua kita punya cita-cita atas anak-anak kita, punya harapan, punya mimpi, ya. Tetapi bukan itu yang kita kejar dalam hidup ini, ya. Bukan cita-cita itu yang kita upayakan terus-menerus sampai kita melupakan Tuhan. Ingatlah, kejarlah hadirat Tuhan dan kejarlah Tuhan, maka segala cita-cita kita itu akan terrealisasi oleh Tuhan. Tuhan yang akan merealisasikan semuanya itu, ya. Ingatlah, pekerjaan dari lelah kita, ya, itu tidak mendatangkan apa-apa dalam hidup kita, ya. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya dan memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, alasan yang pertama mengapa atau bagaimana kita dapat tenang di tengah segala keadaan, ketahuilah bahwa Tuhan mengerti semua niat dan cita-cita dalam kehidupan kita. Karena kita sudah tahu bahwa Allah mengerti segala cita-cita dalam kehidupan kita atau niat dalam hati kita, maka kita juga harus belajar menerima segala keadaan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita sudah tahu, oh Tuhan tahu, ya, segala niat dan cita-cita kita dalam hati ini. Ya. Tetapi ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada kekurangan dan sebagainya. Sehingga apa yang kita niatkan itu tidak terjadi. Jangan patah semangat, amin. Ya, jangan berkecil hati, ya. Jangan mundur dari Tuhan. Terima saja itu, ya.
terima keadaan itu. Belajar menerima situasi yang ada. Memang tidak mudah menerima atau memutarbalikkan perasaan kita, betul? Dari keadaan yang penuh harapan diperhadapkan dengan keadaan yang serba sulit, dan kita membalik lagi keadaan yang sulit itu menjadi harapan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu memang tidak mudah, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ini merupakan satu pengharapan dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar menerima segala situasi dalam kehidupan ini. Jangan kita hidup di dalam situasi yang terjadi. Kalau kita hidup di dalam situasi yang terjadi itu, maka kita selalu dihantui rasa tidak tenang, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kita mundur dari Tuhan. Jangan. Kita harus belajar menerima semua hal itu. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan itu mengerti niat dan segala harapan dalam kehidupan kita, maka kita juga harus lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ketika membaca ayat yang kita baca ini tadi, ada rasa merinding, ada rasa takut. Di mana? Ya, di dalam bagian terakhir di situ dikatakan seperti apa? Ya, dikatakan bahwa tetapi jika engkau meninggalkan Dia, perhatikan ayat itu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, yaitu meninggalkan Tuhan, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pesan yang penuh dengan ketegasan kepada Salomo. Ya. Tetapi jika engkau meninggalkan Tuhan atau meninggalkan Allah, maka Ia akan membuang engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan ini juga harus sampai kepada hati saya dan saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pergumulan yang berat boleh terjadi menimpa kehidupan kita. Persoalan-persoalan boleh datang dalam hidup kita. Bahkan ibarat seperti gunung, ya, menyumbung tinggi atau melumbung tinggi, ya. Tetapi kita harus tetap mencari Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sebab ada bahaya. Ya. Ketika kita mencari Tuhan, bukan lagi kita kehilangan harta dunia atau kehilangan hal-hal yang ada di dalam dunia, tetapi Tuhan membuang saya dan saudara, atau Tuhan tidak memperhatikan saya dan saudara. Ya. Atau Tuhan tidak akan mempedulikan kita. Ini yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan ini juga harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Memang kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi ingatlah, ketika kita tidak mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, atau tidak sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, bisa saja Tuhan melakukan hal yang sama kepada kehidupan saya dan saudara. Ini hal yang harus kita lakukan. Kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita harus lebih banyak bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita sudah tahu Tuhan mengerti semua niat dan cita-cita dalam hidup kita, maka kita harus lebih banyak bersyukur dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kenapa? Karena kita orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ini yang hal-hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Kita harus bersyukur dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat tenang di tengah segala tantangan dan tidak menjadi khawatir, Bapak Ibu. Yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan kita dan memegang kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan kita, dan Tuhan memegang kita. 3 pernyataan ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 bisa dibacakan yang sudah menemukan. Firman Tuhan,
Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, sudah jelas dengan ayat ini? Amin. Saya percaya kita semua jelas apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Jangan takut, perkataan yang dikatakan Tuhan kepada siapa? Kepada Yakub. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya. Jadi dalam hidup kita harus hanya punya satu Allah, yaitu Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Aku akan Iya. Maaf karena di depan ini ada masalah, di belakang ada masalah, jadi saya lihat yang di depan saya saja ya. Dikatakan bahwa di situ, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saudara percaya bahwa saudara akan disertai oleh Tuhan? Amin. Jangan takut. Katakan kiri kananmu, jangan takut. Jangan takut. Amin. Ya, semuanya penuh dengan keyakinan ya, jangan takut. Selanjutnya juga dikatakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Katakan kiri kananmu, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tidak bimbang, tapi masih 50-50. Bapak Ibu, kita jangan bimbang. Ya. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan memberikan satu kepastian kepada Yakub dan keturunannya supaya mereka tidak takut, ya. Supaya mereka tidak bimbang. Mereka harus tahu bahwa Tuhan meneguhkan mereka. Mereka harus tahu bahwa Tuhan menolong mereka. Mereka harus tahu bahwa Tuhan yang memegang mereka dan membawa mereka kepada satu kemenangan di dalam kehidupan mereka atau di dalam kaumnya. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-13 di situ Tuhan kembali menyatakan firman yang begitu tegas, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memang tangan kananku. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat ini dikatakan bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Jadi kita harus tahu. Mungkin saudara merasa saudara sedang bergumul sendiri, saudara sedang menanggung penderitaan atau pergumulan itu sendiri. Mungkin saudara ada di tengah-tengah keluarga, tetapi saudara merasa beban itu sepertinya saudara sendiri yang tanggung. Ingatlah, hari ini Tuhan yang memegang tangan kanan saudara dan memberikan pertolongan kepada saya dan saudara semuanya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ya, yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita berbicara jangan takut, ini bukan berbicara tentang kesombongan, tetapi ini adalah iman kita di dalam Tuhan. Ya. Saya sama istri waktu itu sempat ngomong seperti ini. Ya, kita harus tetap kuat, kita harus tetap punya keyakinan, bukan menjadi suatu kesombongan, tetapi inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus tetap menjadi orang yang kuat. Ya. Jadi hari ini kita harus belajar menjadi orang yang tenang di tengah segala tantangan agar kita tidak menjadi khawatir. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tenang? Kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan meneguhkan kita dan memegang tangan kita. Hari ini persoalan seberat apapun, ketahuilah Tuhan sudah menyertai saya dan saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan sudah menyertai saya dan saudara. Jadi jangan takut. Ya, kita ada bernapas hidup sampai hari ini itu karena Tuhan sudah meneguhkan saya dan saudara. Jadi jangan ragu lagi. Ya, kalau kita boleh, ya, ada sampai saat ini dan kita boleh menikmati segala sesuatu yang baik sampai hari ini, karena itu Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Ya, kita lihat kalau Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan orang percaya, sampai kadang kita itu bingung, ya, sampai kadang kita itu berpikir. Kok bisa ya seperti ini? Ya. Kok bisa ya semuanya mudah selesai, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Itulah kalau Tuhan sudah menyertai hidup orang percaya, segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, Bapak Ibu. Amin. Karena kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, ya,
Di dalam ayatnya yang ke-11 dan 12 di situ dikatakan seperti ini. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah berperkara dalam hidup orang percaya, memberikan pembelaan atas orang-orang percaya, maka hidupnya selalu ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, ya, ketika mereka seperti sedang, kok tadi ada musuh ya, kok tadi ada orang yang menyerang ya, kok tadi ada intimidasi, kok tadi ada yang memusuhi, kok sepertinya tidak ada. Bahkan sampai hal itu seperti diinginkan untuk terjadi, itu tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah melakukan semua hal itu. Ya. Jadi dalam hidup ini, kalau Tuhan sudah berkenan kepada kehidupan seseorang, segala sesuatunya dimudahkan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam Amsal mengatakan, kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, musuhnya dapat didamaikannya di meja makan. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah hal-hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita harus mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana kita dapat tenang di tengah segala tantangan dan tidak khawatir. Yang ketiga, ketahuilah bahwa kita lebih berharga dari hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Lihat hidupmu itu lebih berharga daripada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lebih berharga daripada selain saya dan saudara. Banyak ciptaan Tuhan yang indah, yang baik, yang luar biasa. Tetapi saya dan saudara lah yang sangat berharga di dalam kehidupan ini. Injil Matius pasal 10 ayat 31. Injil Matius pasal 10 ayat 31, yang sudah menemukan bisa membacakan ayat ini. Injil Matius pasal 10 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada burung pipit. Ya. Burung pipit itu tidak ada harganya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kecil. Ya. Bahkan kalau ada harganya itu tidak seberapa, tapi firman Tuhan mengatakan kamu jauh lebih berharga daripada burung pipit. Ya. Inilah alasan mengapa saya dan saudara tidak perlu khawatir yang berlebihan dalam kehidupan ini, karena kita ini lebih berharga. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita khawatir, kalau kita takut, ya kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat melakukan apa-apa, kita tidak bisa maju, kita tidak bisa berkembang, dan kita tidak bisa bertumbuh. Ingat, kekhawatiran itu mematikan iman orang percaya. Dalam kisah penabur yang menaburkan benihnya, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di berbatu-batuan, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di mana? Di pinggir, di tanah yang subur. Ya, 4 karakteristik tanah ini, ya, ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Yang ketiga di situ dikatakan bahwa karena kekhawatiran yang terlalu berlebihan mengenai hal-hal yang ada di dalam hidup, di dalam dunia ini, maka itu akan menghimpit iman orang tersebut sehingga imannya itu tidak bertumbuh, imannya mengalami kematian. Dia bisa dengar firman, tetapi firman itu tidak bisa bertumbuh karena kekhawatiran menguasai kehidupannya. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahaya kekhawatiran itu sangat buruk bagi kehidupan orang-orang percaya. Amsal tadi sangat jelas mengatakan kekhawatiran menimbulkan kebungkukan pada tubuh seseorang. Jadi mari saat pagi hari 3 alasan untuk kita tetap tenang dan tidak menjadi khawatir. Yang pertama,
Karena Tuhan mengetahui niat dan cita-cita dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan meneguhkan saya dan saudara. Dan Tuhan memegang tangan kita membawa kepada kemenangan. Dan yang ketiga, kita jauh berharga dari segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah kita menjadi umat Tuhan yang selalu hidup dalam kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu teguh dan memiliki pengharapan, keyakinan di dalam segala keadaan yang boleh menimpa kita saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Berlaku sempurna. Arti kehadiran. Kita sangat memerlukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kehadirannya membawa kehangatan dalam kehidupan kita. Kehadirannya membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kehadirannya memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kehadirannya memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Kehadirannya memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Dan kehadirannya memberikan keberanian di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi mundur. Karena saat ini, saya dan saudara sedang berada di dalam kepastian. Kita sedang berjalan di dalam kepastian yang ada di dalam Tuhan. Haleluya. Nanti Mama Pur akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Benar Tuhan, sebagaimana pengertian kami, itulah Tuhan Engkau Allah yang sangat baik dan luar biasa.
biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami. Itulah anugerah terindah yang terus kami syukuri hari lepas hari Tuhan. Setiap hembusan napas kami, setiap detakan jantung kami Tuhan, biarlah Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Supaya nama Tuhan besar di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Supaya kami semakin mengerti, memahami betapa Tuhanlah pribadi yang mengasihi kehidupan kami. Sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu bukanlah karena kuat dan hebatnya kami. Tetapi itulah anugerah yang setiap waktu dan saat perlu kami syukuri di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena hidup kami di muka bumi ini Tuhan hanyalah sesaat dan sementara. Oleh sebab itu Bapa, berilah hikmat akan roh kebijaksanaan bagi kami. Untuk kami bisa menjalani hidup ini Tuhan. Dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengajar, menegur, mengingat kami. Supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa hidup dibebaskan daripada rasa khawatir, cemas, walau apapun yang harus kami hadapi. Kami percaya ada pribadi yang terus menyertai kami, ada pribadi yang memegang tangan kami, ada pribadi yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan firman itu di dalam hati kami, remakan itu di dalam setiap pikiran kami dan di dalam setiap hidup kami Tuhan, supaya kami tidak lepas daripada pengawasan-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru Tuhan, memakai kehidupan dia untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, menjadikan dia berkat dimanapun dia berada, di tengah pelayanannya Tuhan, di dalam keluarga rumah tangganya, terlebih Tuhan dia sebagai gembala sidang daripada gereja Gestia Jopani Tuhan. Pakai kehidupan keluarganya Tuhan untuk memberkati keluarga-keluarga yang lain, dan khususnya kami jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami semua menerimanya dengan ucapan syukur dan sukacita, dan Kau terus menyertai berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, dan waktu selanjutnya kita memberikan korban persembahan. Kita akan punya sukacita lumayan, dan kado persembahan akan dibawa oleh nenek. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, bila kita dengar sorak-sorak yang menakut dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai benang sorak-sorak yang berjalan dengan risau firman berbagi, pasti pulang membawa benang berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, bila kita dengar sorak-sorak yang menakut dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai benang sorak-sorak
Selanjutnya doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Muriana. Mari kita sama-sama bersepakat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama 1 minggu yang telah lewat. Kami bersyukur pada saat ini kami bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ini Tuhan, bukan kekuatan kehebatan kami, tetapi ini adalah anugerah yang mulia bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami mengucap syukur juga Tuhan, kami sudah menerima firman Tuhan yang begitu menguatkan kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang telah menabur firman ini kepada kami Tuhan. Dalam usaha pekerjaan dia, dalam kesehatan, dalam mereka mendidik anak mereka, memberkati dalam keluarga mereka Tuhan. Apapun yang mereka kita rencanakan, Tuhan selalu memberkati, selalu membuat berhasil, berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami menyerah juga semua seluruh kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Biar kami hadir tidak cuma hadir saja, tetapi kami dapat menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami selalu yakin percaya seketika kami orang benar kami akan diberkati semua pada saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerah pada saat ini semua kami yang seluruh umat yang ada pada saat ini. Usaha pekerjaan kami Tuhan memberkati, apapun profesi kami Tuhan memberkati, buat berhasil berjalan lancar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang lemah, tetapi kami percaya seketika kami menerima firman Tuhan pada hari ini, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut lagi, karena kami yakin percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menuntun hidup kami, yang memberi kami kekuatan. Walaupun kami menghadap rintangan, halangan, kesulitan, kesukaran dalam kehidupan ini, masalah, tapi kami yakin, kami percaya ada Tuhan yang membuka jalan, ada Tuhan yang menolong menyertai kami. Walaupun banyak permasalahan dalam hidup kami selalu yakin Tuhan menyertai. Sudah berjalan dari depan kami Tuhan, sudah mendahului semua apa yang kami tidak mengerti. Tuhan memberi pengertian, memberi pertolongan kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak takut melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami tidak berputus asa, karena kami yakin Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih hebat dalam kehidupan kami, yang lebih kuat, yang dapat melawan segala hal apapun. Kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga menyerah semua apapun program gereja pada saat ini, baik jangka pendek maupun panjang. Tuhan selalu memberkati, selalu menolong, selalu menyertai. Apapun yang kami perlukan, yang kami butuhkan, dana, biaya maupun tenaga, pemikiran, semuanya itu kami yakin percaya sudah Tuhan sediakan semua bagi kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, panitia Natal yang sudah terbentuk, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberi hikmat pemikiran yang baik untuk sama-sama bekerja sama bergandeng tangan dalam acara ini Tuhan, memberi kesehatan, memberkati, memberi rezeki yang murah kepada kami Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami selalu yakin percaya karena kami sudah dikuatkan dimampukan supaya kami tidak khawatir. Kami pasti yakin kedepannya kami pasti bisa terpenuhi semua apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan,
Kami tidak lupa juga menyerahkan pemerintahan yang ada di dunia ini, mulai dari pusat, kabupaten, kecamatan, maupun ke desa-desa. Kami berkumpul yakin percaya Tuhan selalu mengumpulkan hati pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan, supaya mereka takut akan Tuhan dan mereka mengerti apa yang perlu mereka sampaikan kepada kami mereka dengan jujur dengan tulus karena mereka takut akan Tuhan. Kemudian juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memilih wakil-wakil kami Tuhan. Tuhan tolong pilihlah wakil-wakil yang dipercaya Tuhan, yang dibentuk Tuhan sudah dengan kuasa Tuhan sebagai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang kami terbuka. Kami menyerah juga pada saat ini Tuhan. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMA sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga kami yang sedang sekarang hari ini ada di tengah melakukan pekerjaan, baik yang ada di keluar maupun yang belum. Pada saat ini juga kami sudah tidak lupa menyerah semua gereja yang terbuka pada saat ini di seluruh penjuru tanah air. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah menabur firman Tuhan kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Pakailah hamba-hamba Tuhan ini lebih heran supaya dapat banyak mendatangkan jiwa-jiwa untuk bertobat, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Kami tidak lupa juga menyerah persembahan yang telah kami berikan pada saat ini Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan memberkati. Pakailah berkat ini menjadi pelebar pekerjaan Tuhan. Terlebih berkat-berkat yang ada masih di tangan-tangan kami. Tuhan memberkati, memberi kecukupan, memberi kepuasan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa pengharapan kami. Kami yakin percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kalau mengucap syukur sama mengerjakan doa saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah berdoa syafaat bersama-sama dan waktu selanjutnya pengumuman untuk ibadah kita sepanjang 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan doa hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 jam 7 malam. Petugas Ibu Leni Kopen. Ibadah Minggu Raya tanggal 30 Juli 2023 jam 9 pagi. WL Ibu Deni Hetiana, singer Saudari Michelle dan Saudara Victor. Doa pembukaan Ibu Shirley, khotbah Ibu Gembala, doa syafaat Om Jamal, kolektan Nenek Amara, multimedia Ibu Grace dan musik Om Jamal. Ibadah Komisi Wanita WL Ibu Miri, firman Tuhan Bapak Gembala, jenis acara cabut rantai, Ibu Gembala yang buatkan rantainya. Ibadah sekolah minggu, guru pengajar Ibu Desi, pendamping Niki dan Putri,
Jenis acaranya games. Ibadah rumah tangga hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 jam 4 sore di tempat Ibu Deni, WL Om Jamal, Firman Tuhan, Bapak Gembala. Ibadah pemuda malam ini jam 7.30. WL-nya Saudari Michelle, Firman Tuhan, Bapak Gembala, dan diharapkan kepada seluruh pemuda untuk ibadah malam hari ini karena kita akan membahas tentang kegiatan kita yaitu Natal Pemuda yang akan diadakan tahun ini. Jadi dimohon kehadirannya supaya kita bisa rapat bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian layak dipuji, disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Engkau Allah yang maha mulia, layak dipuji dan layak disembah. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Engkau di tempat yang maha tinggi. Sebab oleh karena penyertaan, pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam perhimpunan ini, kami boleh menamatkan semuanya dalam keadaan yang baik, dan kami merasakan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan ketenangan melalui perhimpunan ini. Kami percaya Tuhan, kami keluar dari tempat ini, kami membawa roh yang baru, membawa semangat yang baru, dan membawa suatu pengharapan yang baru, karena Engkau yang telah memberikannya saat ini kepada setiap kami. Dan Bapa, saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang belum sempat hadir, Engkau menolong, menyertai dan memberkati mereka dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang dalam perjalanan Tuhan menyertai dan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon Engkau memberkati dan menyertai kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan melalui persekutuan kita di dalam Allah Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kalian kedua. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, dilanjut dengan ibadah kaum wanita ya. Aduh.